warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 105731101023 kelas PA23A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang liabilitas jangka pendek, di mana mencakup 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian liabilitas jangka pendek. Yang kedua, klasifikasi liabilitas jangka pendek. Yang ketiga, jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Yang keempat, provisi dan kontingensi liabilitas jangka pendek. Dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan liabilitas jangka pendek. Langsung saja pada materi yang pertama, pengertian liabilitas jangka pendek. Apa sih itu liabilitas jangka pendek? Liabilitas jangka pendek atau hutang jangka pendek merupakan kewajiban finansial perusahaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, tergantung mana yang lebih panjang. Kewajiban ini timbul sebagai konsekuensi dari aktivitas operasional sehari-hari perusahaan, seperti pembelian bahan baku secara kredit, penggunaan jasa pihak lain, hingga kewajiban pembayaran gaji dan beban operasional lainnya. Dalam laporan posisi keuangan, liabilitas jangka pendek diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar karena sifatnya yang segera jatuh tempo dan umumnya diselesaikan menggunakan aset lancar seperti kas, piutang usaha, atau persediaan. Keberadaan liabilitas jangka pendek memiliki peranan yang sangat penting dalam menggambarkan kondisi likuiditas perusahaan. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya secara tepat waktu tanpa mengganggu kelangsungan operasional. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola kewajiban jangka pendeknya secara efektif, sehingga meningkatkan kepercayaan dari kreditur, investor, maupun pihak eksternal lainnya. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya masalah keuangan yang serius. Secara umum, liabilitas jangka pendek memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, jangka waktu pelunasannya relatif singkat, yaitu tidak lebih dari 12 bulan satu siklus operasi. Yang kedua, kewajiban ini biasanya tidak memerlukan pembayaran dalam bentuk cicilan jangka panjang, melainkan diselesaikan dalam satu kali pembayaran atau dalam periode yang singkat. Yang ketiga, dalam beberapa kasus, liabilitas jangka pendek tidak selalu disertai bunga atau jaminan, terutama untuk hutang dagang yang didasarkan pada hubungan kepercayaan antara perusahaan dan pemasok. Dan yang terakhir, jumlah kewajiban umumnya telah pasti dan dapat diukur secara andal, sehingga memudahkan pencatatan dan pelaporan dalam laporan keuangan. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis rasio keuangan seperti current ratio dan quick ratio guna menilai kemampuan likuiditasnya. Liabilitas jangka pendek seringkali menjadi sumber pendanaan jangka pendek yang penting bagi perusahaan. Melalui fasilitas kredit dan pemasok atau pihak lain, perusahaan dapat tetap menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa harus selalu mengandalkan kas yang tersedia. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan arus kas dan membantu menjaga kelancaran aktivitas bisnis. Namun, di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan terhadap liabilitas jangka pendek juga dapat meningkatkan risiko keuangan, terutama jika perusahaan tidak memiliki perencanaan arus kas yang baik. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang bijak agar penggunaan hutang jangka pendek tetap berada pada tingkat yang aman. Kedua, klasifikasi liabilitas jangka pendek. Liabilitas dalam akuntansi dapat diklasifikasikan berdasarkan kepastian nilainya menjadi dua kelompok utama, yaitu liabilitas dengan nilai pasti dan liabilitas dengan nilai yang tidak pasti. Liabilitas nilai pasti merupakan kewajiban yang jumlahnya telah diukur secara jelas dan dapat diukur secara andal.
dilakukan pada pihak lain. Contohnya, meliputi utang dagang atau pinjaman yang memiliki nilai nominal tetap. Sebaliknya, liabilitas yang nilainya tidak pasti merupakan kewajiban yang jumlahnya belum dapat ditentukan secara pasti pada saat pelaporan, sehingga perlu dilakukan estimasi berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Dalam standar akuntansi khususnya PSAK 57 revisi 2009, kewajiban semacam ini dikenal sebagai provisi, yaitu liabilitas yang waktu atau jumlahnya masih mengandung ketidakpastian, namun tetap harus diakui karena kemungkinan besar akan terjadi. Selain itu, liabilitas juga dapat diklasifikasikan berdasarkan asal terjadinya. Yang pertama, liabilitas yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan, yaitu kewajiban yang muncul sebagai bagian dari aktivitas normal bisnis sehari-hari. Contohnya adalah utang dagang, utang pajak, beban yang masih harus dibayar, serta pendapatan diterima di muka. Yang kedua, liabilitas yang timbul berdasarkan kontrak formal, yaitu kewajiban yang muncul karena adanya perjanjian atau kesepakatan hukum tertentu seperti pinjaman bank atau obligasi. Materi yang ketiga, jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Jenis ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran operasional dan likuiditas perusahaan. Adapun 5 jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama, utang usaha merupakan kewajiban perusahaan kepada pemasok yang timbul akibat pembelian barang atau jasa secara kredit. Liabilitas ini biasanya tidak disertai dengan perjanjian tertulis yang formal, namun didasarkan pada kepercayaan dan hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemasok. Utang usaha menjadi salah satu komponen liabilitas lancar yang paling dominan karena berkaitan langsung dengan aktivitas operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku atau persediaan. Yang kedua, utang wesel jangka pendek adalah kewajiban yang didukung oleh dokumen formal berupa surat janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah disepakati. Berbeda dengan utang usaha, utang ini biasanya memiliki ketentuan yang lebih jelas, termasuk jangka waktu, bunga, dan tanggal jatuh tempo. Umumnya digunakan untuk kebutuhan pendanaan jangka pendek perusahaan. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar merupakan kewajiban yang telah terjadi karena perusahaan telah menerima manfaatnya, namun pembayarannya belum dilakukan hingga akhir periode pelaporan. Kewajiban ini muncul akibat penerapan prinsip akrual dalam akuntansi. Contohnya, meliputi gaji karyawan yang belum dibayarkan, beban bunga, serta kewajiban pajak yang masih harus diselesaikan. Yang keempat, bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Jenis ini merupakan bagian dari kewajiban jangka panjang yang harus segera dilunasi dalam periode 1 tahun ke depan. Meskipun berasal dari liabilitas jangka panjang, bagian yang jatuh tempo dalam waktu dekat diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Contohnya adalah cicilan pokok pinjaman bunga atau obligasi yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Yang terakhir, utang pajak adalah kewajiban perusahaan kepada pemerintah yang timbul akibat aktivitas perpajakan. Kewajiban ini mencakup jenis pajak seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, serta pajak daerah lainnya. Utang pajak harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan perlu mengelola dengan baik agar terhindar dari sanksi atau denda. Materi yang keempat, provisi dan kontingensi liabilitas jangka pendek. Yang pertama yaitu liabilitas provisi. Liabilitas provisi menurut PSAK
AK 57 Revisi 2009 merupakan kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Namun, waktu dan jumlah penyelesaiannya masih mengandung ketidakpastian. Meskipun terdapat unsur ketidakpastian, provisi tetap diakui sebagai liabilitas karena secara substansi entitas telah memiliki tanggung jawab yang kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, keberadaan provisi menjadi penting dalam laporan keuangan agar tidak terjadi pengabaian terhadap kewajiban yang sebenarnya yang sudah ada. Meskipun belum pasti secara nominal maupun waktu penyelesaiannya, pengakuan provisi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi 3 kriteria utama sebagaimana diatur dalam PSAK 57. Yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini, baik yang bersifat hukum maupun konstruktif, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kewajiban konstruktif ini biasanya timbul dari kebiasaan praktik atau komitmen yang telah diumumkan kepada pihak lain, sehingga menimbulkan ekspektasi bahwa entitas akan memenuhi kewajiban tersebut. Yang kedua, terdapat kemungkinan besar bahwa penyelesaian kewajiban tersebut akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi. Dan yang terakhir, jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengukuran yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Dalam hal pengukuran, provisi ditentukan berdasarkan estimasi terbaik atas jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. Estimasi ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti resiko, ketidakpastian, serta informasi yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Jika terdapat banyak kemungkinan hasil, maka digunakan metode expect value untuk memperoleh nilai yang paling representatif. Sementara itu, apabila dampak nilai waktu uang dianggap material, maka provisi harus diukur dengan menggunakan nilai kini atau present value melalui proses diskonto, sehingga mencerminkan nilai kewajiban yang lebih realistis pada saat ini. Provisi juga perlu ditinjau kembali pada setiap akhir periode pelaporan untuk memastikan bahwa jumlah yang diakui masih relevan dan mencerminkan kondisi terkini. Apabila terjadi perubahan estimasi, maka penyesuaian harus dilakukan dan diakui dalam laporan laba rugi pada periode berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa provisi bersifat dinamis dan sangat bergantung pada pertimbangan profesional manajemen. Yang kedua, liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, namun keberadaannya baru akan menjadi pasti apabila terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kondisi entitas. Konsep ini diatur dalam PSAK 57 Revisi 2009 yang secara tegas membedakan antara provisi dan liabilitas kontingensi berdasarkan tingkat kepastian serta perlakuan akuntansinya dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, liabilitas kontingensi mencerminkan adanya kemungkinan kewajiban tetapi belum cukup kuat untuk diakui sebagai liabilitas yang pasti. Berbeda dengan provisi yang diakui dalam laporan posisi keuangan karena telah memenuhi kriteria tertentu. Liabilitas kontingensi pada umumnya tidak diakui sebagai liabilitas. Hal ini disebabkan oleh dua kondisi utama, yaitu yang pertama, kewajiban tersebut masih bersifat kemungkinan, yaitu keberadaannya belum pasti karena masih bergantung pada kejadian di masa depan. Yang kedua, meskipun kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai kewajiban kini, namun kemungkinan terjadinya arus keluar sumber daya ekonomi relatif kecil atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Dalam kedua kondisi tersebut, entitas belum memiliki dasar yang cukup kuat untuk mengakui kewajiban dalam laporan keuangan. Meskipun tidak diakui dalam laporan posisi keuangan, liabilitas kontingensi tetap memiliki peranan penting dalam
informasi keuangan. PSAK 57 mensyaratkan bahwa liabilitas kontingensi harus diungkapkan dalam catatan atau laporan keuangan apabila kemungkinan terjadinya arus keluar sumber daya ekonomi tidak tergolong kecil. Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada pengguna laporan keuangan mengenai potensi risiko dan kewajiban yang mungkin timbul di masa depan. Informasi yang diungkapkan biasanya meliputi sifat kewajiban, estimasi dampak keuangan, serta ketidakpastian yang terkait dengan jumlah maupun waktu penyelesaiannya. Selain itu, status liabilitas kontingensi dapat berubah seiring dengan perkembangan kondisi atau informasi baru. Apabila di kemudian hari kemungkinan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi meningkat menjadi besar dan jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal, maka liabilitas kontingensi tersebut harus direklasifikasikan menjadi provisi dan diakui dalam laporan keuangan. Sebaliknya, jika kemungkinan terjadinya semakin kecil hingga tergolong remote, maka liabilitas kontingensi tidak perlu diungkapkan karena dianggap tidak material bagi pengambilan keputusan. Contoh liabilitas kontingensi antara lain adalah tuntutan hukum atau litigasi yang masih dalam proses pengadilan dan hasilnya belum dapat dipastikan, jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga atas kewajiban tertentu, serta sengketa pajak yang masih dalam tahap pemeriksaan atau banding. Dalam situasi tersebut, entitas belum dapat memastikan apakah benar-benar akan terjadi kewajiban yang harus dibayar sehingga belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai provisi. Oleh karena itu, meskipun masih diakui dalam laporan posisi keuangan, pengungkapan liabilitas kontingensi tetap menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang lengkap, transparan, dan relevan mengenai risiko serta potensi kewajiban yang dihadapi oleh entitas. Materi yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan liabilitas jangka pendek. Penyajian liabilitas jangka pendek menurut PSAK 57 Revisi 2009 berkaitan erat dengan bagaimana provisi dan liabilitas kontingensi diakui, diukur serta diungkapkan dalam laporan keuangan agar mencerminkan kondisi keuangan entitas secara wajar dan transparan. PSAK 57 tidak secara khusus mengatur klasifikasi jangka pendek atau jangka panjang, namun lebih menekankan pada prinsip pengakuan dan penyajian kewajiban yang mengandung ketidakpastian seperti provisi. Dalam laporan posisi keuangan, provisi disajikan sebagai bagian dari liabilitas dan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah periode pelaporan atau dalam satu siklus operasi normal entitas. Sebaliknya, jika penyelesaiannya lebih dari 1 tahun, maka provisi diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pengguna laporan keuangan mengenai waktu jatuh tempo kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas. Selain itu, PSAK 57 juga mengatur bahwa provisi harus disajikan secara terpisah dari liabilitas lainnya apabila jumlah materialnya. Hal ini dilakukan agar penggunaan laporan keuangan dapat memahami secara lebih jelas sifat dan dampak dari kewajiban yang memiliki ketidakpastian yang tinggi. Provisi tidak boleh digabungkan dengan akun lain tanpa penjelasan yang memadai, karena dapat mengurangi transparansi informasi. Untuk liabilitas kontingensi, PSAK 57 menegaskan bahwa kewajiban ini tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, melainkan hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan kecuali memungkinkan aset keluar sumber daya yang sangat kecil. Pengungkapan tersebut mencakup penjelasan mengenai sifat kewajiban, estimasi dampak keuangan, serta faktor ketidakpastian yang mempengaruhi jumlah dan waktu penyelesaiannya. Yang
Yang kedua, pengungkapan liabilitas jangka pendek. Pengungkapan liabilitas jangka pendek merupakan bagian penting dalam penyajian laporan keuangan karena memberikan informasi yang lebih rinci dan transparan mengenai kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Dalam konteks PSAK 57 revisi 2009, pengungkapan difokuskan terutama pada provisi dan liabilitas kontingensi yang memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi dibandingkan liabilitas lainnya. Untuk provisi yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, entitas wajib mengungkapkan informasi secara memadai dan mencatat atas laporan keuangan. Pengungkapan ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan memahami sifat, waktu, serta estimasi jumlah kewajiban yang dihadapi. Beberapa hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah nilai catatan provisi pada awal dan akhir periode penambahan provisi selama periode berjalan, penggunaan atau relasi provisi, serta pembalikan provisi apabila kewajiban tersebut tidak lagi diperlukan. Selain itu, entitas juga harus menjelaskan sifat kewajiban perkiraan waktu penyelesaian serta ketidakpastian yang terkait dengan jumlah maupun waktu arus keluar sumber daya ekonomi. Namun, apabila terdapat unsur ketidakpastian yang signifikan, entitas perlu mengungkapkan asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam melakukan estimasi, termasuk dasar pengukuran seperti penggunaan metode best estimate, expected value, atau nilai kini atau present value. Jika menggunakan teknik diskonto, hal ini penting untuk menunjukkan bahwa pengukuran provisi dilakukan secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan liabilitas kontingensi, pengungkapan juga menjadi hal yang krusial meskipun kewajiban ini tidak diakui dalam laporan posisi keuangan. PSAK 57 mensyaratkan bahwa liabilitas kontingensi harus diungkapkan apabila kemungkinan terjadinya arus keluar sumber daya ekonomi tidak tergolong kecil. Informasi yang diungkapkan meliputi uraian sifat kewajiban, estimasi dampak keuangan, serta indeksi ketidakpastian yang berkaitan dengan jumlah dan waktu penyelesaian. Namun, apabila kemungkinan terjadinya arus keluar sangat kecil, maka liabilitas kontingensi tidak perlu diungkapkan. Dalam pengungkapan liabilitas jangka pendek, secara umum, entitas juga perlu menyajikan klasifikasi yang jelas antara jenis-jenis kewajiban, seperti utang usaha, utang beban, utang pajak, serta provisi, sehingga penggunaan laporan keuangan dapat memahami struktur kewajiban jangka pendek secara menyeluruh. Pengungkapan yang baik tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu pihak eksternal dalam menilai likuiditas, risiko, dan kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, itulah hasil presentasi materi tentang liabilitas jangka pendek, sehingga dapat disimpulkan bahwa liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Liabilitas ini timbul dari aktivitas operasional sehari-hari dan memiliki peranan penting dalam mencerminkan kondisi likuiditas serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu. Liabilitas jangka pendek memiliki karakteristik utama berupa jangka waktu pelunasan yang singkat, jumlah yang relatif pasti, serta berkaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan. Jenis-jenisnya meliputi utang usaha, utang wesel jangka pendek, beban yang masih harus dibayar, utang pajak, serta bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Selain itu, terdapat liabilitas yang mengandung ketidakpastian seperti provisi dan liabilitas kontingensi yang diatur dalam PSAK 57 revisi 2009. Provisi diakui sebagai liabilitas apabila memenuhi kriteria tertentu, yaitu adanya kewajiban kini, kemungkinan besar terjadi arus keluar sumber daya ekonomi, serta dapat diestimasi secara andal. Sementara itu, liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan, tetapi tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila memiliki potensi dampak ekonomi. Penyajian dan pengungkapan liabilitas jangka pendek yang
memberikan informasi yang transparan, relevan, dan andal bagi pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, pengelolaan liabilitas jangka pendek yang baik sangat diperlukan agar perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, serta mendukung kelangsungan operasional perusahaan secara berkelanjutan. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya tutup dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.